Ngangkat pistol Pak. Saya bilang newspaper, kalau enggak dor saya. Iya. Terus social security jalan terus sampai seumur hidup ya Pak De ya? Ya mudah-mudahan seumur hidup. Kalau enggak, Kalau berubah peraturan. Itu cukup Pak De untuk hidup di sini hidup untuk sebagai pensiunan. ya cukup, nyatanya aku hidup terus. Tapi karena Dari Amerika hanya kayak begitu aja. Loh, itu begitu loh orang Indonesia. Iya betul. Katanya dari Amerika. Memang saya dari Indonesia suka dengan kayu. Kerajinan kayu. Dengan kayu. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat Alam. Ya. Ini kita di mana sekarang? Nah, ini kami berdua pemirsa berada di kota namanya Silver Spring di negara bagian Maryland. Kami akan mengajak Anda semua untuk ngobrol nyantai bersama dengan Pak De Indradi. Ya, diaspora Indonesia termasuk orang-orang yang udah lama lah tinggal di sini ya. Datang ke Amerika tahun berapa Pak De? Wah, saya datang ke Amerika mungkin ya benar ya belum akhir. Tahun 71. Itu dalam apa? Tujuannya apa waktu itu? Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar kedutaan besar di Washington DC sama New York, sama konsulat New York, sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Waktu itu kan kebayangkan tahun 71 belum ada internet loh waktu itu. Oh, belum Nah, informasi dapat lowongan kerja di Amerika itu dari mana? ada ibu saya. Oh. Ada ibu saya itu dulu ikut kapal. Orang-orang dulu kan sukanya pada itu ikut kapal. Naik kapal ya. Ikut kerja di kapal. Terus di KBRI sebagai staf apa waktu itu Pak De? Waktu itu di kebudayaan. Oh, kebudayaan. Ya, karena di KBRI itu baru yang tukang ngurus gamelan itu keluar. Berapa tahun di atas kebudayaan? Saya tahun 71, terus saya istilahnya? Ditendang. Ya, di anulah. Tahun 98. 98. Oh, setelah krisis moneter itu. Ya, karena krisis moneter. Terkena dampak De ya. Kena dampak krisis moneter. Nah, ini menariknya emang Pak De ini kan setelah pensiun Lam, di sini ini kan ternyata gak gampang pensiun di Amerika itu masih harus kerja Lam. Karena Iya, cukup, betul. di sini emang ada namanya jaminan sosial, Iya. yang ditabung diambil dari tabungan, tapi nggak cukup. Nah, Pak De ini masih aktif. Jadi masih sekarang beliau ini udah 81 tahun. Tapi masih sekarang lihat ini di belakang kami ini pemirsa ya. Ini ada bengkel pertukangan. Pertukangan Ini kayu. Kayu ini hasil karya Pak De semuanya. Ada macam-macam, ada tadi bidak catur ya ada dibikin Pak De. Nah, ini emang menjadi tukang ini setelah dari KBRI pensiun Pak De atau gimana? Saya menyesal sebetulnya. Menyesal? Iya, Tiba-tiba. menyesal kenapa saya baru setelah saya kena akibat dari krisis moneter, saya baru berkreasi ini. Padahal saya itu punya hobi begini udah dari kecil. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Kendang bikin sendiri? Bikin kendang. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Bisa. Itu sampai orang yang ahli gamelan bingung. Kenapa aku nggak bikinnya itu dijual? Memang saya dari Indonesia suka dengan kayu. Kerajinan kayu. Kerajinan kayu. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Setelah sampai di sini, saya merasa aku bisa beli alat. Makanya saya beli alat sedikit alat yang itu. Ya akhirnya karena saya nggak bisa diam. Nah, untuk pertukangan ini Pak De sempat nggak misalkan untuk tinggi keterampilan, misalkan ngambil kursus di sini Pak De, kan banyak di sini juga Pak De. Iya,
kok kebetulan enggak, saya itu kok enggak kursus, hanya ngelihat aja. Misalnya saya sampai sekarang itu kalau lihat di YouTube, ngelihat orang-orang yang pada bikin-bikin itu. Jadi saya semua ini hanya saya belajar sendiri. Kalau ada orang tua yang enggak punya aktivitas kegiatan apa-apa, lain. saya kira kan cepat tua, cepat ini. Karena cepat pikun misalnya. Karena enggak digunakan. Enggak digunakan, kan. enggak diasah ya. Kalau saya mudah-mudahan saya enggak begitulah ya. Jadi kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Bikin apa aja. Wah, nanti gimana kalau di situ kan berpikir saya. Kan pikiran kita kan terus digunakan kan. Banyak yang dialami oleh warga lansia di Amerika itu kalau di rumah, kalau anaknya sudah kemana-mana, sudah dewasa, tidak tinggal sama orang tuanya. Pak D ini termasuk masih seperti Indonesia Pak D ya, karena masih tinggal sama anaknya di sini dan juga ngemong cucu Pak D ya. Nah itu. Saya terima kasih ya dengan anak saya. Saya tuh punya anak 2 perempuan, tapi bisa dibilang care sama orang tuanya. Lahir di sini dan besar di sini, tapi masih care seperti. Ya makanya ya untuk saudara-saudara kita yang orang Indonesia, jangan dibiarkan anak lepas. Ya biarpun bagaimana, ya kalau bisa kebudayaan kita ditanamkan lah. Nah misalnya dari sisi ini kesehatan, kan masalah tuh bagi orang-orang tua tuh. Kesehatan maupun tunjangan sosial itu dapat Pak De kalau di Amerika bagi orang yang pensiunan. Bisa dibilang kesehatan dari Medicare. Oh dari Medicare-nya ya? Dari Medicare saya. Kalau di Indonesia mungkin sama kayak BPJS itu ya, tapi lebih baik. Ya kayak BPJS. Tapi setiap bulan bayar berapa gitu atau enggak? Oh dipotong dari dulu. Ya, karena saya kerja di luar, ya di samping selama saya kerja di KBRI, ya itulah teman-teman yang udah merasa kerja di itu jangan gengsi lah. Wong saya itu loper koran segala kok. Tapi saya bilangnya nggak loper koran loh. Saya tuh kalau pagi jadi wartawan. Iya. Penyebar berita. Penyebar berita. Wartawan. Jadi kan kelihatannya waduh wartawan. Washington Post. Washington apa? New York Times. Wall Street Journal gitu. Iya. Jadi dapat Social Security-nya karena kerja di luar. Kalau dari KBRI nggak dapat. Nggak boleh ya. Jadi ini ya, misalnya kita sebut ini ya, bagi penonton kita, Social Security itu semacam apa ya? Tunjangan hari tua ya Pak De ya, yang dibayarkan setiap bulan gitu, ditransfer. Kita kalau kerja di luar, kita sama di Amerika, itu gaji kita dipotong Pak, dipotong untuk Social Security, sama namanya 401k itu dipotong, tapi 401k itu ada batasnya juga. Punya saya 401k saya habis. Tapi kalau Social Security setiap bulan masih dapat gitu kan? Security dapat. Itu tergantung dulu gajinya berapa, masa berapa lama. Iya, jadi 401k itu adalah semacam uang pensiun ya, pesangon pensiun ya, dikasih di depan. Ya, nah kalau Social Security itu uang pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Tapi 401k tadi kalau di sini juga juga kita yang nabung sendiri. Iya, nabung. Biasanya sama perusahaan itu di match istilahnya ditambahin. Iya. Kalau 401k kan ada umurnya, ya kan. Itu cukup Pak D. Kalau dari Social Security itu misalnya untuk hidup di sini untuk sebagai pensiunan. Ya cukup, nyatanya aku hidup terus. Tapi karena emang tempat tinggal kan sudah dengan anak kan. Anak. Cukupnya itu. Jadi yang kita pengen tahu misalnya gini aja, misalnya bahwa misalnya orang tua yang pensiunan di Amerika tadi dapat
uang pesangon ya, uang pensiun ya, yang sebetulnya dipotong dari gaji kita sendiri. Nah, gaji kita dipotong untuk uang pesangon sama uang untuk bulanan ya. Betul. Social security yang namanya juga ya. Nah, Medicare itu sama kesehatan. Terus social security jalan terus sampai seumur hidup ya Pak De ya. Ya mudah-mudahan seumur hidup. Kalau enggak aku kalau berubah peraturan. Jadi sebenarnya Medicare dapat ya? Dapat. Tapi kalau misalnya penyakit-penyakit yang berat tetap ditanggung di Medicare ditanggung, Pak, tapi hanya dibayar 80%. Oh, 80%. Ya, 20% ditanggung sendiri. Yang 20% kita harus punya asuransi untuk nanggung 20%. Nah, Pak D juga harus beli asuransi. Iya. Untuk nanggung 20% itu. Yang 20%. Oh, nah jadi misalnya menjadi tua di Amerika, nggak bisa ini, tetap harus ada dana potongan ya untuk beli asuransi kesehatan ya. Iya. Yang menarik juga ini Lam. Kan banyak orang Amerika itu kan merasa begini, kalau tua atau pensiun di Amerika itu kan mahal ya. Iya. Tapi kalau itu ya. Ya dengan gaji misalkan Social Security itu nggak cukup lah untuk hidup nyaman ya. Pernah berpikiran, wah udahlah saya nanti pensiun kembali ke Indonesia gitu Pak De? Nah, ya saya kepengen kembali ke Indonesia, terus anak cucu saya masa tak tinggal. Nah itu. Itu ya saya mikirnya di situ. Ya kayak tadi anakku care sama saya. Kenapa mesti tak tinggal gitu loh. Hanya segelintir lansia di Washington DC orang Indonesia yang saya tahu loh ya. Itu yang masih aktif Pak D ya. Yang sebagian ada yang aktif di masjid ya atau beribadah banyak ya. Tapi Pak D ini kegiatan yang lain ke masyarakat. Ya saya kebetulan saya itu orang Katolik ya. Aneh saya itu misalnya di masjid terus sampai teman saya itu heran. Karena ada jenazah yang mau disembayangin gitu, dibawa ke masjid. Tapi saya tahu tempat kursi itu di mana, jadi saya ngatur kursi itu saya. Lihat itu orang Katolik, tapi keadaan di masjid dia tahu semua. Iya, itu teman saya sampai heran ya, gimana wong masjid bisa dibilang di dalamnya itu saya yang ada karya Pak di sana. Mimbarnya. Iya, apalagi waktu itu saya bikinnya kan di rumah ini, ya, bikin mimbarnya itu mi'raf, gitu ya. Ya, mantap. Mi'rafnya itu kan di sini. Ya, itu sampai heran juga Pak, di ceilingnya itu ada tulisannya itu. Tulisan bikin aksara Arab gitu ya? Iya, itu semuanya itu pernah aku dipanggil karena ada hurufnya yang missing atau apa gitu. Itu di halaman segini Pak Ustadznya ngeliatin, kok apa? Jadi yang lihat saya, karena HP saya kan niru dari di situ. Jadi saya hafal halamannya. Pak Ustadznya ngeliatin, Pak Indrati kok apa? Tapi hebat juga Pak D ini kan itu saya lihat kaosnya Pak D memang ada itu memang nama Pak D punya perusahaan untuk ini atau gimana? Iya, Parto Wood ya. Ya. Ya itu aku punya logo yang ada di pintu. Tapi gini Pak D, sekarang udah kita tahu kan bagaimana Pak D, persiapan Pak D terhadap masa tua ya. Nah sekarang ini Pak D merasa bahagia hidup dan menua di Amerika. Ya dibahagiakan. Jadi mungkin kalau nyamannya mungkin dengan uang pensiun di sini, mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih Pak D. Lebih nyaman. Tapi belum tentu secara material. Ini cerita orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu terlalu gampang terpengaruh. Dulu saya itu ngalami loh. Datang ke rumah saya, oh TV kamu kayak begini. Teman saya itu, aku punyanya kayak begitu ya biarin aja. Artinya jor-joran, jadi nggak mau konsumtif. Bukan jor-joran, nggak mau kalah. Nggak, artinya itu nggak menjamin misalkan pensiun di Indonesia pun, misalkan dari Amerika, di sananya dengan duit pensiun Amerika bisa di sana lebih menikmati. Nyaman. Belum tentu. Tergantung mengelolanya karena tergantung sekitarnya. Iya. Seneng lingok gini. Iya.
tonggo kok tetangga saya tuh beli apa itu? Bukannya itu. Apa? Misalnya saya pulang dari Amerika terus di sana. Tetangga saya Bang Alam. Dari Amerika hanya kayak begitu aja. Loh, itu begitu loh orang Indonesia. Iya betul. Katanya dari Amerika, hanya kayak begitu aja. Mobilnya kok gitu. Iya. Nah, kan dengar itu kan panas. Daripada itu panas. Beli. Loh orang kita kan begitu. Iya. Loh, itu sama zaman flat screen itu begitu kok. Iya. Datang ke rumah saya, ya TV-nya begini. Datang ke rumah teman yang itu, wow, tuh TV yang gede. Ya. Misalnya makan, misalnya di restoran, itu yang dari Amerika itu. Restorannya kok di pinggir jalan. Pinggir Kenapa jalan. yang mahal gitu. Jadi emang ya ini emang namanya juga problem yang dialami oleh para pendatang Alam ya. Terutama yang lari di negara masing-masing seperti di Indonesia itu. Memang masalah pensiun menjadi perlu berpikir yang mendalam juga. Akan tinggal di Amerika atau kembali ke tanah leluhurnya, tanah lahirnya. Ya kalau sementara pulang ke Indonesia seneng ya. Tapi untuk lama mungkin juga lama-lama juga nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Banyak pelajaran, banyak pengalaman Pak Dendrati ini yang mungkin menarik ya Lam ya. Iya. Yang penting itu Pak, jangan malulah. Jangan kalau ya. Dulu saya di DC. Yang pertama saya ngelopor koran itu DC Northeast, Pak. Itu kan gawat. Wah, bukannya gawat lagi. Jin buang anak itu istilahnya. Di Northeast BAM itu banyak sekali. BAM itu kayak orang tunawisma. Ya, mungkin enggak tunawisma dia, tuna duit. Jadi itu minta duit, Pak, untuk kerjanya minum obat mungkin ya. Iya, kalau kita lari itu dilempar batu loh Pak mobil kita. Iya, dia minta uang. Saya pernah ini sekali ngelempar begitu, pas dia buka pintu, entah polisi atau tentara itu Pak, ngangkat pistol Pak. Saya bilang newspaper, kalau enggak door saya. Iya. Bubuk itu saya lempar gitu, pas dia buka pintu kena kan, dia tuh langsung ngambil newspaper. Terus itu orangnya terus itu. Berapa lama di Lunguran Pak De? Lama, tahunan aku. Oh iya? Iya. Wah itu. Sebelum kerja di KBRI, sebelum masuk kantor ya? Iya. Jam 3 sampai jam 6 mungkin ya? Setengah 3 pagi. Setengah 3 sampai jam 6 ya? Sampai ya setengah 7. Setengah 7 langsung lanjut ke KBRI ya? Iya pulang. Luar biasa. Perjuangannya ini Lam. Jadi iya. Tapi ya itu loh. Kumpul misalnya ya. Terus kumpul sama teman-teman. Memang dibilang saya paling tua, tapi ya biaran aja. Selama yang muda-muda masih mau nerima saya, nah, kenapa enggak? Nanti kan tua juga dia. Iya. Kalau di Amerika, orang Amerika iya. Harus begitu Pak De kan? Kalau dia hidupnya memang harus diatur dari zaman mudanya. Karena tuanya dia tidak bisa mengharapkan anak. Betul. Jadi tuanya harus mandiri. Tua, dia harus hidup sendiri. Iya. Apa resepnya Budi sama Pak De menua di Amerika kelihatan masih runtang-runtung, masih kemana-mana, masih aktif itu? Ya itu dia, kami nggak merasa bahwa tua atau gimana, lupa kadang-kadang umur kita. Hanya kadang-kadang banyak orang karena Pak De Budi. Dan untungnya kami selalu banyak teman. Termasuk Anda sendiri, teman-teman muda, ya toh. Teman tua juga ada, dari embassy kayak dari mana, kayak itu ada selalu, dari tua sampai muda itu ada semua. Jadi resepnya apa Budi? Jadi teman banyak, ya toh. Dan nggak usah mengingat kita tuh tua gitu loh. Terus saja jalan setiap hari itu dilakukan apa aja keaktifan kita. Ya, ini jadi gambaran bahwa memang inilah ya apa yang dihadapi oleh
warga yang sudah pensiun, yang udah tua di Amerika itu apa saja yang persiapannya dan apa saja tantangan yang tadi udah digambarkan oleh Pak Dindra. Kita semua akan tua ya, jadi kita harus hadapi dunia yang harus kita hadapi. Makanya kita menghadirkan Pak D ini supaya mendapat gambaran bagaimana pensiun dan menjalani usia-usia tua di Amerika. Jadi mungkin lain dengan di Indonesia ya, ada lainnya, ada kesamaannya, tapi menarik lah ya. Iya, ini. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa lain waktu.